Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian sehingga saat ini kita dapat melaksanakan satu perintahnya, yakni ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Selanjutnya saya sebagai khatib mengingatkan kepada diri saya sendiri serta jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya takwalah yang membuat hidup kita menjadi berarti, baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Dengan senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan, kita akan menjadi hamba-hambanya yang patuh kepada Allah, yang selalu siap menjalankan segala ketentuannya dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu pengetahuan. Kata ilmu diulang sebanyak lebih kurang 854 kali dalam Al-Qur'an. Begitu juga banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan betapa tinggi derajat orang yang memilikinya ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Artinya, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kamu. Ayat pertama kali diturunkan juga merupakan apresiasi Allah terhadap ilmu pengetahuan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Akan tetapi tentu saja yang dimaksudkan di sini bukanlah sembarang ilmu. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang mampu memberikan kesadaran bagi orang yang menguasainya untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun tinggi dan dalam ilmu seseorang, maka tidak pantas untuk sombong dan merasa paling pandai, sebab ilmu pengetahuan yang didapat oleh manusia sesungguhnya hanya setetes air di lautan bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang tak terbatas yang diberikan kepada manusia. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya akan habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surat Al-Kahfi ayat 109. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
ilmu sangatlah penting bagi kehidupan umat manusia, sehingga siapapun pada dasarnya diwajibkan mencari ilmu. Terlebih ilmu agama yang akan menentukan sah dan tidaknya ibadah kita, mana yang hak dan mana yang batil, dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini sehingga sesuai dengan apa yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tujuan mencari ilmu adalah menggapai ridho Allah. Adapun hal-hal lain didapat seseorang yang berilmu adalah merupakan anugerah Allah baginya. Seseorang tidak dibenarkan mencari ilmu dengan tujuan untuk memperkaya diri, apalagi mencari-cari kesempatan untuk bisa melakukan tindakan seperti korupsi melalui jabatan, kedudukan, atau wewenang yang didapatinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam mencari ilmu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, seseorang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk bekal di akhirat dan tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk mencari ridho Allah. Inilah kelompok yang beruntung. Bagian yang kedua adalah orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mempermudah hidupnya untuk menggapai kemuliaan, kedudukan, pangkat, harta, dan dia sadar akan hal ini. Inilah kelompok yang dikhawatirkan. Sedangkan yang bagian ketiga adalah orang mencari ilmu sudah kerasukan harta dan kesombongan dengan kedudukan dan banyaknya pengikut. Inilah kelompok yang hancur. Dari penjelasan di atas, maka marilah kita melakukan gerakan moral untuk menjadikan ilmu kita menjadi modal kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan dunia ini upayakan sebagai sarana untuk mendukung tujuan tersebut. Bukan justru kita melupakan arti kehidupan yang sesungguhnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan kita, semakin banyak titel kesarjanaan yang disantap. Mestinya kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apakah sebagai seorang ustaz, kiai, pejabat, atau birokrat, bila tidak mendorong dan membawa kita untuk memperoleh hidayah Allah, maka hanya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, telah kita ketahui berdasarkan dari Al-Quran dan hadis bahwa seseorang akan diberi kederajatan yang tinggi dan hakiki apabila pada diri orang itu terdapat iman dan ilmu. Tapi pada kenyataannya Allah telah memberikan 3 macam kederajatan kepada manusia, yaitu yang pertama kederajatan dunia, yang kedua kederajatan akhirat, yang ketiga kederajatan dunia akhirat. Adapun orang yang mempunyai kederajatan di dunia saja, yaitu seseorang yang tekun menuntut ilmu sampai mendapat gelar dan titel yang diharapkannya, tetapi ia bukan seorang yang beriman yang disanjung-sanjung masyarakat, tapi semua yang ia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hanya derajat dunia saja yang ia dapatkan, sedangkan di sisi Allah tidak ada kederajatan sama sekali. Sedangkan orang yang benar-benar berilmu, di dunianya kelihatan biasa-biasa saja, tetapi yang dilakukannya semua diniatkan hanya karena Allah saja, maka orang yang demikian di akhiratnya nanti akan diberi kederajatan oleh Allah, yaitu ditempatkan di surga. Kemudian orang yang diberi Allah kederajatan di dunia dan akhirat, yaitu para alim ulama yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, maka itu benarlah apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menghendaki kederajatan di dunia, maka ia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat, maka ia harus berilmu.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Walhasil, kita sebagai muslim benar-benar harus memahami dan rajin untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kalau kita memiliki ilmu, maka harus kita amalkan dalam sebuah mahfuzat atau pepatah Arab dikatakan al-ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Meskipun sedikit ilmu yang kita kuasai, tapi mampu diamalkan dengan maksimal dan mampu menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah, maka berarti ilmu kita bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, dan juga bermanfaat untuk lingkungan kita. Sebaliknya, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki seseorang, namun bila tidak mengamalkannya, maka itu berarti ilmu yang membahayakan dan ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita menjadi perantara bagi kita untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagai akhir dari khutbah ini, saya nukilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni. Artinya, ya Allah, berilah manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan ilmu padaku yang memberi manfaat kepadaku. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa karram bihi warham wa anta khairur